Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Durrul Ramiah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Linux. Menurut kalian, Linux itu apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Linux. Linux itu adalah sistem operasi open source yang berbasis pada kernel yang dirilis pada tahun 1991. Sebagai sistem operasi juga, Linux berfungsi untuk mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna serta aplikasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras tersebut. Nah, setelah kita mengetahui pengertian Linux, kita harus tahu siapa yang menciptakan Linux itu. Nah, di sini sudah tertera bahwasanya Linux itu diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Dia dimulai sebagai proyek hobi yang terinspirasi oleh sistem operasi Linux. Dengan cepat juga Linux mendapatkan dukungan luas dari programmer di seluruh dunia. Nah, setelah kita mengetahui yang menciptakan itu siapa, terus kita harus mengetahui tentang antara GNU dan Linux. Nah, di sini GNU itu dimulai oleh Richard Stallman pada tahun 1983. Itu bertujuan untuk menciptakan sistem operasi bebas yang sepenuhnya terdiri dari perangkat luas bebas. Terus ketika digabungkan dengan kernel Linux, keduanya membuat sistem operasi yang dikenal sebagai GNU atau Linux, di mana GNU itu menyediakan komponen penting dan Linux juga berfungsi sebagai kernel, dan menyebutnya juga sistem ini sebagai GNU atau Linux penting untuk mengakui kontribusi proyek GNU yang telah ada sebelum Linux. Nah, setelah kita sudah menjelaskan tentang perbedaan GNU dan Linux, kita juga harus mengetahui distro. Kenapa distro itu harus banyak gitu tuh, ya kan? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya distro itu pertama, setiap distro dirancang untuk bertujuan yang berbeda. Terus kedua, distro itu memiliki tampilan dan nuansanya sendiri. Ketiganya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Terus keempat, lisensi perangkat lunak bebas yang bermisi memungkinkan pengguna menyesuaikan distribusi yang ada atau merancang distribusinya sendiri. Yang kelimanya, kode sumber dari upstream dapat dimodifikasi dan dibuatkan turunannya. Contohnya yaitu Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, Manjaro, dan Gentoo. Nah, setelah kita mengetahui tentangnya distro, kita juga harus mengetahui antara open source dan free software. Nah, keduanya itu ya konsepnya berkaitan dengan perangkat lunak, namun memiliki perbedaan yang mendasar. Open source merujuk pada perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia pada umum, terus dengan fokusnya pada kolaborasi dan pengembangan yang transparan. Sementara itu free software menekankan pada kebebasan pengguna untuk menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak. Nah, setelah kita sudah menjelaskan semuanya, terus bagaimana Linux untuk saat ini, ya kan? Nah, peningkatan pengguna Linux itu sebagai sistem operasi harian sudah semakin terlihat ya, bahwasanya dengan banyaknya yang beralih dari Windows, terutama karena masalah Windows 10 dan 11. Tersedianya berbagai distribusi Linux seperti Debian, Arch, dan Fedora memberikan pilihan yang beragam sesuai kebutuhan preferensi pengguna. Pada tahun 2025, pengguna Linux menunjukkan kemajuan signifikan meskipun masih ada tantangan terkait kompatibilitas hardware. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk mempertimbangkan pilihan hardware dan memilih distribusi serta lingkungan desktop yang tepat untuk pengalaman terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan saya yang salah dan penyampaian saya yang salah. Di sini saya masih belajar dan ini adalah tugas saya, yaitu presentasi Linux untuk membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.